Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, bini'matillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Selamat pagi anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pertemuan sejarah kebudayaan Islam kita kali ini, kita akan membahas tentang sejarah peradaban Islam dinasti Mughal yang ada di India. Kerajaan Mughal di India adalah kerajaan yang berdiri pada seperempat abad sesudah berdirinya kerajaan Syafawi. Kerajaan Mughal bukanlah kerajaan Islam pertama di anak benua India. Awal kekuasaan Islam di wilayah India terjadi pada masa Khalifah Al-Walid dari dinasti Bani Umayyah di bawah pimpinan Muhammad bin Qasim. Nah, asal-usul kerajaan Mughal. Kerajaan Mughal merupakan kerajaan Islam di India, di Delhi tepatnya sebagai ibu kotanya. Berdiri antara tahun 1526 sampai 1858 Masehi. Dinasti Mughal di India didirikan oleh seorang penziarah dari Asia Tengah bernama Zahiruddin Muhammad Babur pada tahun 1482 sampai 1530 Masehi. Salah satu cucu dari Timur Leng dari etnis Mongol, keturunan Genghis Khan, yang ayahnya bernama Umar Mirza, penguasa Fergana. Sejak Islam masuk ke India pada masa Bani Umayyah, yakni pada masa Khalifah Al-Walid pada tahun 705 sampai 715, melalui ekspedisi yang dipimpin oleh Panglima Muhammad bin Qasim tahun 711 sampai 712. Peradaban Islam mulai tumbuh dan menyebar di anak benua India. Nah, sejarah berdirinya dinasti Mughal. Jadi dinasti Mughal itu yang didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur. Jadi Zahiruddin Muhammad Babur itu merupakan cucu dari Timur Leng. Timur Leng memiliki anak yang bernama Umar Mirza yang pada saat itu sebagai penguasa daerah Fergana. Umar Mirza meninggal, kemudian Zahiruddin Muhammad Babur itu mewarisi kekuasaan Umar Mirza, yaitu daerah Fergana pada masa atau pada saat Zahiruddin Muhammad Babur itu umur 11 tahun. Selain memiliki kekuasaan di Fergana, Zahiruddin Muhammad Babur tidak hanya berhenti pada kekuasaan Fergana saja. Beliau ingin menaklukkan Samarkand, yang mana Samarkand ini merupakan kota penting di Asia Tengah. Namun pada awalnya Zahiruddin Muhammad Babur itu mengalami kekalahan, sehingga beliau meminta bantuan bekerja sama dengan Ismail I, Raja Syafawi. Dengan bantuan Ismail I inilah akhirnya Zahiruddin Muhammad Babur itu berhasil menaklukkan kota Samarkand pada tahun 1494 Masehi. Kemudian setelah memiliki kekuasaan Fergana dan menaklukkan Samarkand, beliau tidak berhenti di situ, melanjutkan lagi melakukan penaklukan kepada daerah Kabul. Beliau kemudian berhasil menduduki Kabul yang menjadi ibu kota Afghanistan pada tahun 1504 Masehi. Kemudian setelah menduduki Kabul, melanjutkan lagi ekspansi atau perluasan wilayahnya ke daerah India, yang pada saat itu India mengalami masa krisis dan transisi. Ketika mengalami masa krisis dan transisi itu, India dipimpin oleh Ibrahim Lodi sebagai penguasa India. Ketika Ibrahim Lodi mengalami krisis dan transisi, Alam Khan, paman Ibrahim Lodi, dan Daulat Khan, gubernur Lahore, itu bekerja sama untuk menyerang Ibrahim Lodi atau ingin menguasai daerah India. Kemudian
Untuk melakukan penyerangan itu, Daulat Khan, gubernur Lahore itu meminta bantuan kepada Zahiruddin Muhammad Babur yang pada saat itu berada atau menduduki daerah Kabul, ibu kota Afghanistan. Akhirnya ketiganya melakukan penyerangan kepada Ibrahim Lodi. Kemudian Zahiruddin Muhammad Babur itu menguasai Punjab, melakukan penyerangan dan menguasai Punjab yang menjadi ibu kota Lahore pada tahun 1525 Masehi. Setelah melakukan dan menguasai Punjab, kemudian Zahiruddin Muhammad Babur itu melanjutkan ekspedisinya di India, tepatnya di kota Delhi. Nah, di kota Delhi inilah terjadi Panipat atau terjadi penyerangan, terjadi pertempuran pada tanggal 21 April 1526 Masehi. Terjadi Panipat antara siapa? Antara Babur, Zahiruddin Muhammad Babur, dan Ibrahim Lodi. Akhirnya pasukan Ibrahim Lodi mengalami kekalahan, banyak pasukannya yang meninggal, dan Ibrahim Lodi dapat ditaklukkan, sehingga terjadilah kemenangan oleh Zahiruddin Muhammad Babur. Sehingga Zahiruddin Muhammad Babur itu masuk ke kota Delhi, dan di sanalah dia mendirikan kerajaan Mughal yang berada di India. Jadi kerajaan Mughal inilah kerajaan Islam yang ada di India, yang mana India pada saat itu mayoritas agamanya adalah Hindu. Adapun faktor keberhasilan dan berdirinya dinasti Mughal, yang pertama yaitu ambisi dan karakter Babur yang sangat kuat sebagai pewaris keperkasaan ras Mongolia. Jadi semangatnya dan ambisinya ingin menguasai dan menyebarkan Islam ke berbagai negara. Kemudian jawaban atas krisis yang tengah melanda India. Jadi dengan adanya krisis transisi yang dialami oleh India, sehingga Zahiruddin Muhammad Babur ingin menguasai India dan ingin memperbaiki keadaan yang terjadi di India. Adapun khalifah-khalifah dinasti Mughal, yaitu yang pertama Zahiruddin Muhammad Babur, tahun menjabat 1526 sampai 1530. Yang kedua Humayun 1530 sampai 1556 Masehi. Yang ketiga Akbar Shah, yaitu tahun 1556 sampai 1605. Jadi masa kejayaan dinasti Mughal India itu berada pada masanya Akbar Shah, yaitu Jalaluddin Muhammad Akbar. Yang keempat Jahangir pada tahun 1605 sampai 1627. Yang kelima Shah Jahan 1627 sampai 1658. Yang keenam Aurangzeb pada tahun 1658 sampai 1707 Masehi. Yang ketujuh Bahadur Shah 1707 sampai 1712. Yang delapan Jihadur atau Jihandar Shah pada tahun 1712 sampai 1713. Yang kesembilan Faruk Syiar 1713 sampai 1719. Yang 10 Muhammad Shah 1719 sampai 1748. Yang ke-11 Ahmad Shah 1748 sampai 1754. Yang 12 Alamgir II tahun 1754 sampai 1759. Yang ke-13 Alam II tahun 1759 sampai 1806. Yang ke-14 Akbar II 1806 sampai 1837. Dan 15 Bahadur Shah II pada tahun 1837 sampai 1858 Masehi. Nah, demikian tadi khalifah-khalifah dinasti Bani Mughal. Dan adapun kemajuan kerajaan Mughal antara lain ada beberapa bidang. Yang pertama politik dan militer. Ada politik sul ekul atau toleransi universal. Jadi
ada sebuah politik yang mengedepankan toleransi beragama antara itu Islam dan agama-agama yang lain seperti agama Hindu. Kemudian adanya pasukan bergajah, berkuda, dan meriam. Kemudian setiap wilayah dibagi menjadi distrik-distrik atau terkenal dengan Sipasalar dan subdistrik Fauzar. Kemudian pada bidang ekonomi, dinasti Mughal atau India itu bersifat agraris, maka ada tumbuh biji-bijian seperti padi, kacang, kemudian tebu, sayur-sayuran, rempah-rempah, tembakau, kapas, nila, dan bancelipa. Itu yang merupakan kemajuan dalam bidang ekonomi dinasti Mughal. Yang selanjutnya, kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, adanya istana Mughal itu dijadikan sebagai pusat kebudayaan. Kemudian didirikannya perguruan tinggi di Delhi yang sangat maju. Kemudian adanya kodifikasi hukum Islam fatwa Alamgiri. Kemudian dalam bidang keagamaan ada din ilahi. Ini mempersatukan umat beragama di India, baik itu Islam maupun Hindu. Kemudian adanya kodifikasi hukum Islam fatwa Alamgiri tadi. Ini terjadi pada masa Aurangzeb. Tujuannya adalah untuk meluruskan dan menjaga syariat Islam agar tetap lurus dan sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. Kemudian dibentuk badan keagamaan berdasarkan mazhab hukum, taurikat sufi, ajaran ulama, dan wali individual. Ada warga Sunni dan Syiah yang ada pada masa dinasti Mughal. Kemudian dari segi seni arsitek dan budaya, adanya bangunan-bangunan bersejarah peninggalan masa Mughal seperti Taj Mahal, Istana Fapkur Sikri, Masjid Delhi, Menara Minart, dan lain-lain. Berikut beberapa bangunannya antara lain. Ini Taj Mahal merupakan makam yang diperuntukkan untuk istri dari Shah Jahan. Istana Fapkur Sikri, dan Masjid Raya Delhi, Menara Qutub Minar, Masjid Jami Quwatul Islam, Makam Iltutmish, Benteng Ali Darwaza, Masjid Kirki, Makam Humayun, Menara Benteng Charminar, Masjid Jami Atala. Nah, begitu tadi merupakan bangunan-bangunan peninggalan dinasti Bani Mughal. Kemudian kemunduran kerajaan Mughal, ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Adapun faktor internal adalah sejumlah penguasa lemah. Jadi ada beberapa raja dinasti Mughal yang mengalami kelemahan. Kemudian terjadinya perebutan kekuasaan. Yang ketiga, lemahnya kontrol pemerintahan pusat karena banyaknya daerah-daerah yang terpencar atau luasnya daerah pemerintahan dinasti Mughal. Sedangkan faktor eksternal, terjadinya banyak pemberontakan di mana-mana. Antara lain yang pertama, pemberontakan kaum Sikh di utara. Yang kedua, gerakan separatis Hindu di India Tengah. Yang ketiga, pemberontakan kaum muslimin di bagian timur. Dan adanya invasi Inggris melalui The British East India Company. Faktor kemunduran yang membawa kehancuran dinasti Mughal pada tahun 1858 Masehi. Jadi dinasti Mughal itu hancur atau runtuh pada tahun 1858 Masehi. Faktornya antara lain terjadinya stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer. Akibat kekuatan militer Inggris di pantai tidak dapat dipantau kekuatan maritim Mughal. Yang kedua, kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan penguasa, akibatnya terjadi pemborosan uang negara. Yang ketiga, pendekatan Aurangzeb yang terlalu represif dalam melaksanakan ide-ide Puritan. Akibatnya timbul konflik antar agama. Dan yang keempat, semua pewaris tahta kerajaan pada paruh terakhir, termasuk orang-orang yang lemah dalam bidang kepemimpinan. Jadi di akhir pemerintahan dinasti Mughal itu khalifahnya sudah mengalami kelemahan dalam memimpin atau memerintah, sehingga tidak bisa menguasai atau mengimbangi serangan dari luar, sehingga terjadilah kekalahan atau kemunduran dinasti Mughal. Demikian tadi penjelasan sejarah
singkat dari dinasti Mughal yang ada di India. Semoga bermanfaat, dapat dipahami. Demikian dulu untuk pertemuan kita kali ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.